Oke, di studi kasus ini saya mulai saja ya ke materi inti saya, yaitu di outline yang berikutnya, yaitu bagaimana cara menyusun WBS di Excel. Oke, nah di kasus ini saya akan coba tunjukkan studi kasus kita nanti ya. Ini yang akan menjadi studi kasus kita untuk pelatihan selama 3 hari ke depan. Kita akan menghitung biaya pembangunan rumah ini. Saya nanti akan sampaikan terkait apa saja yang saya alami ketika proyek ini berlangsung ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Rumah ini terdiri dari 2 lantai dengan lantai 2 ini ya, lantai 2 itu ada 2 kamar tidur, kemudian ada ruang tengah, di sini ada kamar mandi, dan di sini ruang jemuran ya. Di sini kolam renang tidak ada. Ini hanya visualisasi untuk klien saja kalau nanti suatu saat ingin menambah kolam renang. Jadi kontrak saya waktu itu hanya sampai membuat taman di sini. Di sini ada area kerja untuk klien saya ya. Kebetulan klien saya juga dosen, jadi dia butuh ruangan khusus untuk bekerja. Nah, sekarang kita mulai saja ke tutorialnya. Apa yang harus saya lakukan pertama kali ketika saya akan membuat RAP ya. Ini saya mulai dari worksheet kosongan ya. Nah, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi adalah membuat WBS atau Work Breakdown Structure, teman-teman. Jadi saya mulainya dari mana? Saya mulainya dari sini ya. Tabel yang pertama saya bikin kolom nomor, ya, uraian pekerjaan, kemudian volume satuan, harga satuan, terus harga, kemudian yang terakhir bobot. Oke, nah ini saya akan tutorialkan sekaligus memberikan apa ya, advice terkait penggunaan Excel. Jadi kalau Anda kurang paham dengan Excel, ini bisa nanti diulang-ulang ya rekamannya untuk Anda pelajari lagi. Oke, yang pertama, ketika sudah mengetikkan seperti ini kan nggak rapi ya. Ini saya blok dulu, saya klik 2 kali di sini. Nah, maka bentuknya akan rapi seperti ini, teman-teman ya. Bentuknya rapi seperti ini. Nah, kemudian saya akan membuat tabel ya, supaya apa namanya? Supaya rapi lah. Oke, bentuknya seperti ini. Terus di bagian atas ini saya tebali, saya kasih warna misalkan supaya kelihatan beda. Oke. Nah, ini teman-teman ya, awalnya seperti ini. Nah, kemudian apa yang harus saya kerjakan? Nah, yang pertama, di kasus kita itu sudah jelas ya tadi, ada bangunan rumah. Nah, rumahnya adalah rumah 2 lantai. Nah, karena rumahnya rumah 2 lantai, maka saya akan bagi WBS ini menjadi 2 item pekerjaan utama, yaitu pekerjaan lantai 1 dan pekerjaan lantai 2. Ya. Jadi ini yang harus Anda lakukan pertama. Ya. Ini yang A, ini yang B misalkan. Nah, ini step pertama teman-teman ya. Jadi ketika membuat WBS adalah bagi bangunan itu menjadi lantai 1 dan lantai 2. Nah, jadi dibagi 2. Selanjutnya ngapain? Nah, kita masuk ke WBS level yang di bawahnya atau level apa namanya? Level 3 ya. Ini kan level ini ya level 1-nya itu pembangunan rumah, level 2-nya ini ya. Nah, di level 3 saya akan insert teman-teman ya. Saya insert seperti ini. Jadi kenapa saya sarankan seperti ini? Karena ini berpikirnya supaya hierarki berkelanjutan. Nah, yang pertama di pekerjaan lantai 1 pasti ada pekerjaan persiapan. Jadi persiapan itu harus ada ya teman-teman ya. Persiapan ya. Kemudian pekerjaan nomor 2 itu ada pekerjaan tanah ya. Nah, bagaimana cara penyusunannya? Ini penyusunannya itu kalau bisa urut ya, mulai dari pembangunan itu kan pasti paling bawah itu persiapan, terus tanah, terus naik lagi hingga ke posisi atas. Jadi ini berurutan persiapan, kemudian pekerjaan tanah. Nah, sampai kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ada pekerjaan fondasi, struktur, dan sebagainya. Ini saya percepat aja. Pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan pasangan. Kemudian dari sini pasangan tangga, finishing, kusen, hanya sini. Saya asumsikan kita pakai ini aja ya.
Saya copy aja. Ini fontnya saya samakan dulu. Ya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Step yang kedua dalam menyusun WPS itu caranya seperti ini. Pisah pekerjaan lantai 1 dan lantai 2. Di lantai 1 kita insert ya. Ini nomor 1. Pakai Romawi biasanya. Romawi 1, Romawi 2. Nah, selanjutnya apa yang harus Anda kerjakan selanjutnya, teman-teman? Ketika sudah selesai di level 2, yaitu menguraikan item secara general seperti ini, Anda harus mulai mendetailkan ke level yang lebih detail, yaitu ke level 3. Apa itu level 3? Berarti Anda mulai insert seperti ini ya. Klik. Nah, jadi kita akan mendetailkan pekerjaan persiapan. Nah, maka untuk menambahkan item di bawahnya, Anda harus blok item di bawahnya seperti ini, klik kanan, insert. Nah, di sini Anda uraikan tuh. Kira-kira ketika bangun rumah ini persiapannya apa saja. Nah, biasanya persiapan yang pertama itu adalah pembersihan lahan. Ya. Kemudian yang kedua, direksi kit atau gudang bahan misalnya ya. Gudang bahan ya. Jadi gudang bahan itu harus dibuat ya teman-teman ya. Kalau nggak dibuat kita mau naruh alat di mana ya. Semen itu kalau kita taruh jangan di tempat terbuka, harus ada atapnya, yaitu gudang bahan. Kemudian ada pekerjaan boplang. Ya, buat Anda yang belum tahu boplang itu apa? Boplang itu papan-papan kayu yang dipasang untuk patok saat tukang itu mulai menggali pondasi. Itu tujuannya supaya bangunannya itu lurus, tidak bengkong ya. Boplang itu seperti itu. Ya, misalkan ini ya, persiapannya 1, 2, 3 ini ya. Terus, ya jadi ini contoh aja ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita membuat detailing seperti ini. Jadi jangan terburu-buru ngitung fondasi batu kali berapa, pasangan dinding berapa, jangan. Ya. Jadi list dulu semua data-data item yang akan dikerjakan dulu. Nah itu yang paling penting. Ya. Nah setelah itu, ini buat tips Anda semua ya untuk main Excel. Biasanya saya akan lakukan seperti ini teman-teman ya. Ini saya blok pekerjaan ini. Kemudian saya klik yang namanya data, kemudian klik yang namanya grup. Nah, itu ya. Mungkin Anda baru tahu dan baru dengar. Grup ini untuk apa? Grup ini nanti untuk menjadi kelompok dari WPS di atasnya. Ini kalau saya minimize, nah dia sembunyi nih. Jadi pekerjaan lantai 1 kalau saya expand, nah dia muncul ya. Jadi kayak seluruh pekerjaan ini adalah bagian dari pekerjaan lantai 1. Itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau sudah, ini kita bisa sembunyikan. Nah, kemudian kita bekerja lagi di lantai 2. Ini saya delete. Nah, saya lantai 2 sekarang ya. Di lantai 2 sama ya. Nah, ini supaya beda saya kasih tebal ini ya. Ini saya tebali supaya beda. Nah, ini ya. Nah, lantai 1 saya sembunyikan, saya bekerja di lantai 2. Nah, apa yang saya lakukan biasanya kalau sudah bekerja di lantai 2? Nah, di lantai 2, Anda nggak perlu ngetik dari awal, teman-teman. Ya. Anda cukup ambil saja dari pekerjaan yang di sini, ya, dari lantai 1. Tapi mulailah dari pekerjaan struktur. Ya. Ingat, kenapa seperti itu? Karena di lantai 2 sudah tidak ada lagi pekerjaan persiapan, tidak ada lagi pekerjaan tanah, dan tidak ada lagi pekerjaan fondasi. Nah, maka Anda silakan copy paste aja ini, Ctrl C, ini Ctrl V, ya. Kemudian tambahkan satu item tambahan, yaitu pekerjaan atap. Ya, jadi kan bedanya lantai 1 dan lantai 2 itu, kalau lantai 1 nggak punya atap, lantai 2 punya atap ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Terus bikin tabelnya, kasih
grup seperti tadi di sini ya. Saya klik data, kemudian saya klik grup. Nah, sehingga nanti dia ketika saya bunyi, nah bisa sembunyi seperti ini ya. Nah, ini kalau saya klik yang level 1, munculnya cuma 2, lantai 1 dan lantai 2. Kalau klik level 2, muncul semua nih level 2 ya. Nah, kurang lebih ketika saya mendetailkan, nanti hasilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Ada pembersihan lapangan, ada pengukuran dan boplang, ada gudang pahat. Nah, waktu itu saya pakai satuannya LS ya. LS itu lamsam ya, atau borongan. Oke, seperti itu.